31 Januari, hari terakhir di bulan Januari. Sekali lagi tengah malam lagi, ini jam 10-an sih, belum tengah malam. Tapi nanti yang ngedit videonya jadi malam-malam, harus diupload sebelum jam 12 agar ritual satu buku satu harinya tidak terputus. Memang sebenarnya ritual satu buku ngeteknya mungkin 15 menit, tapi baca bukunya mungkin yang butuh waktu, dan kadang tiap hari belum begitu bisa rutin ya. Ketika oh ya harusnya pagi-pagi baca, take video, terus kirim ke editor, di-upload sama dia sehingga beres. Tapi ini jam 10-an malam. Oke, buku hari ini lumayan berkesan. Origins of a Journey, History's Greatest Adventure Marked by Ambition, Necessity, and Madness, karya Daniel Grogan. Jadi buku ini saya senang traveling, saya udah senang traveling dari zaman dulu, dan ketika membaca buku ini lucu. Buku ini isinya adalah kumpulan cita-cita tentang perjalanan orang. Ada yang ke kutub utara, ada yang ke luar angkasa, ada orang buta namanya Eric Weihenmayer. Dia berhasil naik ke puncak 7 gunung tertinggi di dunia gitu, dan seterusnya. Banyak banget kisah-kisah perjalanan umat manusia, dan ini menariknya kalau satu orang itu cuma jadi kayak satu halaman. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya nih Francisco Pizarro cuma satu halaman gitu, dan seterusnya. Ibnu Battuta yang keren banget di sini ya cuma jadi satu halaman perjalanan kisah hidupnya dia gitu, dan semuanya lainnya ada Genghis Khan, bahkan orang yang punya, termasuk orang paling besar yang memiliki kerajaan paling gede, jadi satu halaman. Ini menarik sih, bahwa ternyata kisah kehidupan orang itu ya gini, keren-keren banget sih perjalanan ini. Dan ini menurutku mungkin bagi zaman orang waktu itu nonton keren banget, tapi sekarang kalau kita misalnya pergi ke Amerika gitu ya, mungkin ini kita di sini nyebutin juga Columbus gitu ya, North America, tapi di sini juga nyebutin ada namanya Leif Erikson gitu. Dia yang dikatakan sebenarnya nemuin benua Amerika Utara 970 sampai 1020 kehidupan dia, jadi kayak jauh sebelum Columbus sampai ke Amerika Utara. Tapi itu juga lucu juga sih kalau kita bilang menemukan ya. Kayak saya pernah lagi di Melbourne itu, Australia, lagi ada perayaan namanya Australia National Day tanggal 26 Januari. Itu memperingati pada tahun 1788 ada 11 kapal dari Inggris berisi 1.400 orang, mayoritas narapidana, yang ke sana pertama kali dan ngibarin bendera Inggris, tinggal di sana dan seterusnya. Tapi menariknya setiap tahun dirayain itu ya, tiap tahun juga selalu ada yang protes, yaitu orang-orang aborigin yang itu bukan National Day, itu bukan hari kedatangan kalian, itu hari penjajahan kalian, hari kalian menindas kami, hari kalian merebut tanah kami gitu. Mungkin juga sama di Amerika, sebenarnya udah ada suku Indian ya, American Indian itu yang origin dari Amerika, yang memang udah tinggal di situ ribuan tahun, seperti halnya aborigin udah tinggal ribuan tahun. Jadi mereka udah di situ dari dulu, jadi bukan yang ini benua yang hilang, tapi mungkin kolonial atau orang barat yang pertama kali ke sana, jadi bukan menemukan sih menurutku. Tapi poinnya menarik sih di sini, bahwa yang saya tangkap dari sini adalah kita mau hidup seberapa panjang pun kita hidup ya mungkin, atau mungkin mayoritas orang akan dikenal hanya untuk satu atau dua hal dalam kehidupannya. Jadi misalnya kita W.R. Supratman siapa sih gitu, oh ya pencipta lagu Indonesia Raya, atau misalnya Taufik Hidayat main bulu tangkis gitu, dan seterusnya. Kayak cuma jadi satu kata, satu kalimat. Padahal kalau kita pikir ya pasti saya yakin W.R. Supratman banyak sekali kisah hidupnya yang dia lakukan dan seterusnya. Atau misalnya Taufik Hidayat juga udah sekarang pensiun dari bulu tangkis, pasti banyak hal yang dilakukan sampai nanti dia meninggal, mungkin banyak sekali hal lain. Tapi mungkin di kepala kita cuma dia itu adalah satu orang tersebut gitu, dia itu adalah satu orang tersebut. Nah di sini kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ngaruh-ngaruh amat atau nggak ngaruh-ngaruh amat tuh kita sendiri yang menentukan. Bahkan ada sebuah challenge yang dibuat, aku nggak tahu siapa yang buat ya, tapi challenge adalah
berani nggak, bisa nggak kita sekarang nulis yang namanya obituari kita. Obituari itu adalah kisah hidup kita saat yang dibacakan waktu kita meninggal. Oh, Satya Pradana adalah seorang, dulu dia melakukan ini atau itu. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau kita bisa tulis dulu obituari kita itu, kita bisa menjalaninya kayak, oh ya ini gini, oh ya nanti gitu, oh berikutnya gini, oh berikutnya gitu, sehingga kita mau dikenal sebagai apa gitu. Dan ini juga menarik sih, bahwa mau sekeren-keren hidup kita pun ya ternyata ini lucu sih. Buku ini jelasin banyak orang yang kita jarang dengar namanya gitu. Kalau kayak siapa sih apa yang bikin Sony gitu, atau siapa pendiri Huawei, atau siapa yang punya Xiaomi gitu mungkin, atau kita mungkin kayak nggak tahu, nggak kenal karena mungkin nggak ngakses juga, padahal produknya udah terkenal banget, hampir semua orang pakai gitu. LG siapa foundernya kita mungkin udah lupa juga, atau dan seterusnya ya. Itu contoh yang pertama, mungkin emang bukan kita di bidang situ ya. Yang kedua mungkin ini emang nggak ngaruh-ngaruh amat juga, jadi kayak kita perlu mikirin sih, kalau kata Mark Twain kan 20 years from now we will be more disappointed by the things we didn't do than the things we did do. Jadi kayak 20 tahun dari sekarang kita bakal jauh lebih kecewa untuk hal yang nggak kita lakuin dibanding hal-hal yang kita lakuin gitu. Jadi kalau kata Sanon, jangan sampai kita mati-matian ngejar sesuatu yang kita bawa mati gitu. Kata Les Brown, apa banyak orang mati umur 25 tapi nggak dikubur semua sampai umur 65 gitu, karena mereka mati bersama keinginan, cita-cita, harapannya dan seterusnya gitu. Nanti di umur 70 kita nggak yang kayak, oh coba dulu aku ngantornya lebih lama, coba dulu aku harusnya aku lembur tuh gitu dan seterusnya. Kayaknya nggak gitu. Pasti ada hal-hal yang sebenarnya bikin hati kita bergejolak, kayak aku harus ngelakuin ini nih, kayaknya aku harus pergi ke sana nih, atau aku harus ngelakuin itu tuh gitu. Itu jadi kayak apa ya, pilihannya dua sih. Pain itu rasa sakit, itu pain of discipline ya, ketika mau ngelakuin sesuatu yang nyakitin, gak enak, keluar dari zona nyaman dan seterusnya. Atau nanti pain of regret, penyesalan. Kayak saya sekarang kan lagi kena pain of discipline, dimana tiap hari harus upload tentang satu video yang saya baca itu. Jadi itu, tapi kalau saya misalnya nanti sampai bocor ya saya nyesal juga sih kok bisa sampai bocor gitu. Jadi pelajaran dari buku ini intinya adalah, kira-kira kalau jadi 1, 2, 3 hal kalau kita nanti meninggal mau dikenang sebagai apa, di batu nisan tuh mau ditulis apa, itu yang mungkin kalau bisa kita tulis dari sekarang. Jadi dari sekarang bisa mulai kita susun kira-kira kisah hidup kita beberapa puluh tahun ke depan bakal seperti apa, karena kita udah tahu di batu nisan tulisannya apa, atau mungkin di obituari saat dibacain apa. Kayak si Soekarno sudah menuliskan, oh kalau saya di batu nisan nanti tulisnya apa ya, aku lupa, nggak tahu, mungkin salah mungkin bener. Ini semua nggak pernah pakai skrip ya, jadi Bung Karno penyambung lidah rakyat apa ya, nggak tahu, iya bukan ya, tahu nggak? Nggak tahu juga ya poinnya saya bareng dia udah nulis, nanti di Mahkamah tulisannya itu gitu. Jadi kayak let's see apa yang akan terjadi. Salut kepada orang-orang yang ada di tulis buku ini. Mereka melakukan perjalanan yang bikin manusia peradabannya maju jauh lebih cepat dibanding sebelumnya, karena mereka mau perubahan dan nama mereka terukir. Dan bahkan ada orang-orang yang hidupnya 1000 tahun lalu masih tertulis di sini. Jadi artinya 1000 tahun kemudian kita masih bahas tentang dia di sini, saya masih baca tentang orang tersebut di sini. Jadi namanya melampaui zamannya, melampaui umurnya. Jadi itu luar biasa. Thank you. Selamat malam teman-teman semua. Yeah.